Selamat pagi, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Feren Viola dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Tanjung Pura. Pada hari ini, saya akan menjelaskan mengenai 25 teori komunikasi untuk memenuhi tugas ujian tengah semester maku teori komunikasi saya. Teori yang pertama adalah teori komunikasi behaviorisme. Teori ini dikembangkan oleh ilmuwan berkebangsaan Amerika Serikat yaitu John B. Watson pada tahun 1878 sampai 1958. Teori ini mencakup semua perilaku termasuk respon terhadap suatu laksana. Yang kedua adalah teori komunikasi Laswell. Teori ini dicetuskan oleh Harold Laswell yang merupakan teoretikus yang banyak menemukan ide dan pikirannya pada cabang ilmu komunikasi dan sosial. Ia menyumbangkan model komunikasi yang sederhana sehingga sampai saat ini model komunikasi tersebut masih digunakan sebagai model komunikasi dasar. Yang ketiga adalah teori informatif. Teori informatif adalah salah satu teori klasik yang dimana teori ini menitikberatkan pada komunikasi sebagai suatu transmisi pesan dan bagaimana transmitter menggunakan media dalam berkomunikasi. Yang keempat adalah teori komunikasi humanisme. Teori ini dikemukakan oleh McNeill pada tahun 1977 yang diilhami oleh perkembangan psikologi humanisme. Teori ini lebih menekankan pada pembagian pengawasan dan tanggung jawab bersama peserta didik, yang dimana diharapkan peserta didik dapat menyesuaikan diri dalam bermasyarakat. Yang kelima adalah teori agenda setting. Teori ini mendeskripsikan bahwa jika media memberi tekanan pada suatu peristiwa, maka media tersebut akan mempengaruhi opini publik atau masyarakat yang akan membuat masyarakat menilai bahwa peristiwa tersebut penting. Yang keenam adalah teori use and gratifications. Teori ini dikemukakan oleh Blumer and Katz pada tahun 1974, yang dimana mereka berpendapat bahwa penggunaan media berperan aktif dalam memilih media yang ingin digunakan. Sehingga, dalam kata lain, media sebagai peran utama dalam proses komunikasi. Yang ketujuh adalah teori nativisme pada tahun 1993. Dalam teori ini, Chomsky dan Hadley berpendapat bahwa manusia adalah satu-satunya makhluk Tuhan yang dapat berkomunikasi dalam bahasa verbal. Yang kedelapan adalah teori konstruktivisme. Teori ini dikemukakan oleh Piaget dan Vygotsky yang berpendapat bahwa manusia selalu memiliki perspektif sendiri dalam suatu kenyataan, yang dimana manusia selalu mencari beragam cara untuk mengetahui dan menggambarkan sesuatu dalam menemukan bahasa pertama dan kedua. Yang kesembilan adalah teori kognitivisme. Teori ini mengedepankan proses belajar daripada hasil dari proses. Proses belajar bahasa terjadi menurut pola tahapan tertentu sesuai dengan umur. Tahapan tersebut meliputi asimilasi, akomodasi, ekulibrasi, dan diskulibrasi. Yang ke-10 adalah teori sibernatik. Teori ini dikemukakan oleh Norbert Wiener pada tahun 1945. Sibernatik adalah teori sistem pengkontrolan yang didasarkan pada komunikasi atau penyampaian informasi antara sistem dan lingkungan dan antar sistem. Yang ke-11 adalah teori inokulasi. Teori inokulasi atau teori suntikan ini ditampilkan oleh Miguire sebagai adaptasi dari analogi pada peristiwa medis. Dalam teori ini diibaratkan jika ada orang yang terserang penyakit, maka dia harus suntik vaksin untuk memperkuat daya tahan tubuhnya. 12 adalah teori ketergantungan. Teori ini berfokus pada kondisi struktural yang ada di sosial masyarakat. Jadi, dalam teori ini memiliki kecenderungan mudah untuk dipengaruhi oleh media massa, yang dimana teori ini dapat disematkan pada komunitas masyarakat modern. Yang ke-13 adalah teori spiral of silence atau teori spiral keheningan, yang dikembangkan oleh Lisa
media massa memiliki efek yang bersifat kumulatif dan lebih berdampak pada tatanan sosial dalam ruang lingkup dan masyarakat daripada personal individu. Yang ke-15 adalah teori belajar sosial. Teori ini dicetuskan oleh Bandura pada tahun 1925. Ia menjelaskan bahwa perilaku manusia dalam konteks interaksi tingkah laku terdapat hubungan sosial timbal balik yang berkesinambungan, yang dimana interaksi terlaksana antar perilaku kognitif dan terpengaruh dari lingkungannya. Terdapat 4 tahapan dalam teori ini. Yang pertama adalah pembelajaran sosial terdiri atas adanya perhatian dari individu. Yang kedua adalah pembelajaran sosial dilakukan melalui ingatan. Yang ketiga, pembelajaran sosial dilakukan melalui tindakan. Yang keempat, pembelajaran sosial dilakukan atas dasar motivasi dari masing-masing personal atau individu. Yang ke-16 adalah teori norma budaya. Teori ini terbentuk daripada pengaruh media massa yang kuat mengenai suatu hal. Hal ini dapat mempengaruhi kondisi sosial budaya pada suatu masyarakat. Informasi daripada media massa dapat mengubah norma yang telah ada lama di dalam masyarakat. Ke-17 adalah teori birokrasi oleh Max Weber pada tahun 1948. Teori ini dapat digunakan oleh komunikasi organisasi. Dalam teori ini mengungkapkan bahwa model birokrasi seringkali dimanfaatkan untuk mencapai komunikasi organisasi yang efektif. Ke-19 adalah teori dependensi efek komunikasi massa. Teori ini dicetus oleh Little John yang merupakan salah satu dari teori komunikasi massa. Teori ini beranggapan bahwa ketergantungan seseorang dinilai dari jumlah dan sentralitas tentang fungsi informasi yang disajikan serta kestabilan sosial. Jadi, semakin penting media terhadap individu, maka semakin tinggi pula nilai dari media tersebut. Dan yang ke-19 ada teori pengharapan nilai. Teori ini merupakan teori turunan dari teori use and gratifications. Teori ini juga merupakan bagian dari teori komunikasi massa. Teori ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media terhadap massa dinilai dari kepentingan penggunanya. Perilaku seseorang terhadap segmen-segmen media dapat ditentukan dari evaluasi dan perspektif mereka terhadap media tersebut. Ada teori analisis transaksional yang dicetus oleh Eric Berne pada tahun 1964. Teori ini mengungkapkan bahwa pendekatan dari psikoterapi yang menekankan hubungan interaksional. Transaksional yang dimaksudkan adalah sebagai hubungan komunikasi antar individu. Teori ini dimanfaatkan untuk mengetahui bentuk dan isi pesan yang disampaikan dalam suatu komunikasi. Nomor 21 ada teori sikap atau standpoint. Teori ini menjelaskan salah satu cara terbaik untuk mengetahui bagaimana keadaan dunia dimulai dari sikap atau sudut pandang wanita. Standpoint adalah sebuah tempat untuk memandang dunia sekitar. Dunia tersebut menjadi fokus perhatian dibandingkan objek atau fitur lainnya. Yang kedua ada teori struktural fungsional. Teori ini adalah bangunan paling dasar dari ilmu sosial. Teori struktural fungsional dipengaruhi oleh pemikiran biologis yang menganggap masyarakat yang saling ketergantungan akibat konsekuensi dari bertahan hidup. Tujuannya adalah mencapai keteraturan sosial. Yang ke-23 adalah teori difusi inovasi yang dicetus oleh Rogers pada tahun 1961. Teori ini beranggapan bahwa suatu inovasi digunakan melalui saluran-saluran tertentu pada kelompok anggota dari sistem sosial. Teori ini juga menjelaskan bahwa bentuk komunikasi yang bersifat khusus dan berkaitan dengan
sebagai bentuk menjaga stabilitas informasi agar tercipta penyesuaian sikap yang memadai antar bagian dalam sebuah organisasi. Yang ke-25 adalah teori komunikasi dua tahap oleh Paul Lazarsfeld. Teori ini membahas tentang dampak media massa dan pertama kali diterapkan pada kampanye pemilihan umum pada tahun 1940. Studi yang dilakukan memiliki asumsi bahwa proses stimulus bekerja telah menghasilkan efek ke media massa. Baiklah, sekian 25 teori komunikasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Sekian, terima kasih.